absen 9. Saya Fani, absen 10. Saya Meila, absen 17. Saya Aziza, absen 6. Saya Azza, absen 7. Saya Ara, absen 5. Kami di sini akan memaparkan materi tentang kearifan dan kewarisan dalam Islam. Yeay! Simak baik-baik ya. Yang pertama, ketentuan kewarisan dalam Islam. Islam mengajarkan pembagian warisan untuk menjaga hak kepemilikan harta dan keberlangsungan hidup keluarga. Harta peninggalan orang yang wafat dibagikan untuk anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, agar tetap terjamin kehidupannya. Aturan pembagian warisan terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas warisan sesuai bagian yang telah ditetapkan. Umumnya, laki-laki mendapat bagian lebih besar karena mereka dianggap sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Namun, jika keluarga sepakat untuk membagi warisan secara sama rata, hal itu diperbolehkan selama sesuai hukum agama. Hikmah pembagian warisan: menghindari sifat serakah, menjaga persaudaraan, mencegah fitnah, menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Yang kedua adalah harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan: seluruh harta yang dimiliki oleh orang yang wafat, baik bergerak maupun tidak bergerak. Termasuk di dalamnya ialah hutang yang belum dibayar, wasiat, maksimal sepertiga dari harta, dan biaya pemakaman yang belum dibagikan kepada ahli waris. Harta warisan: sisa dari harta peninggalan setelah biaya pemakaman dibayar, utang dilunasi, dan wasiat dilaksanakan. Inilah yang dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan dalam Islam. Sebab-sebab terjadinya kewarisan. Dalam hukum waris Islam atau faraid, ada beberapa sebab utama yang menjadikan seseorang berhak menerima warisan dari pewaris. Sebab-sebab ini mutlak harus ada agar proses pewarisan dapat terjadi. Berikut adalah sebab-sebab terjadinya kewarisan. Yang pertama adalah kematian pewaris atau al-maut. Ini adalah syarat utama dan mutlak. Harta warisan baru dapat dibagikan setelah pewaris dipastikan meninggal dunia. Sebelum kematian, harta tersebut masih sepenuhnya milik pewaris dan belum menjadi objek warisan. Kematian bisa secara hakiki atau nyata, yaitu jasad ditemukan, atau secara hukmi, atau berdasarkan putusan pengadilan seperti orang yang hilang dan dinyatakan meninggal setelah waktu tertentu. Yang kedua, hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia atau al-hayat. Seseorang ahli waris harus dipastikan hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Jika ahli waris meninggal dunia lebih dulu atau bersamaan dengan pewaris dan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, maka ahli waris tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Termasuk dalam kategori ini adalah janin yang ada dalam kandungan. Jika janin lahir hidup, maka ia berhak mewarisi. Yang ketiga, tidak adanya penghalang waris atau mawani'ul irthi. Meskipun dua syarat di atas terpenuhi, seseorang tidak akan mendapatkan warisan jika ada penghalang waris. Penghalang ini menghapuskan hak waris seorang. Beberapa penghalang utama adalah: yang pertama, pembunuhan, apabila ahli waris membunuh pewaris secara sengaja dan tidak dalam keadaan bela diri atau hukum syariat. Yang kedua adalah perbedaan agama, yaitu jika ahli waris dan pewaris menganut agama yang berbeda. Misalnya, seorang muslim tidak bisa mewarisi dari non-muslim, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga adalah perbudakan, yaitu dalam konteks hukum Islam klasik, seorang budak tidak memiliki harta sehingga tidak bisa mewarisi atau diwarisi. Namun, ini tidak relevan lagi di era modern. Singkatnya, agar harta warisan bisa beralih kepada ahli waris, tiga kondisi utama ini harus terpenuhi. Yang pertama, ada yang meninggal sebagai pewaris. Yang kedua, ada yang hidup saat itu sebagai ahli waris. Dan yang ketiga, tidak ada halangan syar'i yang membatalkan hak waris tersebut. Yang keempat, golongan ahli waris. Dalam hukum waris Islam, ahli waris dikelompokkan menjadi beberapa kategori dengan bagian yang berbeda-beda. Yang pertama, ashabul furud, ahli waris yang memiliki bagian pasti dan terperinci dalam Al-Quran. Bagian mereka telah ditentukan secara jelas, seperti 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, atau 1/6. Contoh ahli waris ashabul furud: yang pertama, suami atau istri jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu, 1/4 jika pewaris memiliki anak atau cucu. Yang kedua, istri, 1/4 jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu, 1/8 jika pewaris memiliki anak atau cucu. Yang ketiga, anak perempuan tunggal, setengah.
Yang keempat, 2 anak perempuan atau lebih 2/3 dibagi rata. Yang kelima, 1/6 jika ada anak atau cucu, atau menjadi asabah jika tidak ada anak atau cucu. Yang keenam, ibu 1/3 jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu dan tidak ada 2 saudara atau lebih. 1/6 jika anak atau cucu atau ada 2 saudara atau lebih. Yang ketujuh, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedelapan, saudara perempuan sekandung atau seayah atau seibu. Yang kesembilan, ada nenek. Selanjutnya, ada ashabah, ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Jika tidak ada ashabul furud, maka ashabah akan mengambil seluruh harta. Pembagian ashabah didasarkan pada prinsip laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Contoh ahli waris ashabah, yang pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman dari pihak ayah, anak paman, ayah dalam kondisi tertentu seperti jika tidak ada anak laki-laki. Lalu, zawil arham, ahli waris kerabat jauh yang tidak termasuk ashabul furud maupun ashabah. Mereka baru berhak mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris dari kedua kategori sebelumnya. Contohnya adalah anak perempuan dari anak perempuan atau paman dari pihak ibu. 5. Ahli waris zawil furud dan asabah. Zawil furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti sesuai yang ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis. Contoh zawil furud, suami 1/2 atau 1/4, istri 1/4 atau 1/8, ibu 1/3 atau 1/6, ayah 1/6 jika ada anak perempuan 1/2 atau 2/3, nenek, saudari kandung, dan lain-lain. Asabah adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian pasti, tetapi menerima sisa harta setelah zawil furud. Contoh ashabah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan lain-lain. Hijab dan mahjub. Hijab, penghalang waris. Hijab artinya penghalang yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan karena ada ahli waris lain yang lebih dekat atau lebih kuat haknya. Mahjub adalah orang yang terhalang dari menerima warisan karena adanya hijab. 7. Perhitungan warisan. Prinsip dasar perhitungan warisan. 1. Warisan dibagi setelah 1. Biaya pengurusan jenazah. 2. Pelunasan hutang. 3. Wasiat, maksimal 1/3 dari harta. 2. Bagian zawil furud diberikan terlebih dahulu. 3. Sisa harta diberikan kepada ashabah. Contoh singkat perhitungan warisan apabila seorang wafat meninggalkan yang pertama istri, yang kedua 1 anak laki-laki, dan yang ketiga 1 anak perempuan. Langkahnya yang pertama, istri mendapat 1/8 bagian. Yang kedua, sisa 7/8 dibagikan kepada anak-anak dengan perbandingan anak laki-laki banding anak perempuan, yaitu 2/1. Yang kedelapan, adat dan warisan. Masyarakat Indonesia menganut hukum yang pluralis. Selain hukum agama, mereka juga menjunjung tinggi hukum adat. Menurut hukum adat, ahli waris adalah mereka yang paling dekat dengan generasi berikutnya, yaitu mereka yang menjadi besar dari keluarga yang mewariskan. Misalnya, anak angkat dianggap sebagai anak sehingga mendapat harta warisan. Namun, harta yang dapat diwariskan kepada anak angkat adalah harta yang diperoleh ketika waktu hidup bapak angkatnya. Begitupun sebaliknya, apabila anak angkat lebih dahulu meninggal dunia. Ada persamaan dan perbedaan antara adat dan warisan. Persamaannya adalah yang pertama, waktu pembagian setelah dikurangi biaya pengurusan mayat. Yang kedua, bagian ahli waris laki-laki 2 kali bagian perempuan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hukum adat dibedakan antara yang diperoleh sewaktu hidup dan harta yang diperoleh dari orang tuanya. Yang kedua, dalam hukum adat, anak angkat berhak menerima warisan, sedang dalam hukum Islam tidak berhak menerimanya. Walaupun demikian, supaya hukum adat dapat berdampingan dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia, diatur di dalam kompilasi hukum Islam bahwa anak angkat dan bapak angkat tidak diberikan warisan. Sebagai gantinya, mereka dapat menerima bagian harta peninggalan dari pihak yang meninggal terlebih dahulu dengan pola wasiat wajib yang diberikan maksimal 1/3. 9. Penyelesaian sengketa waris. Seyogianya, apabila terjadi sengketa waris yang disebabkan, misalnya penguasaan harta warisan oleh ahli waris tertentu, agar diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini supaya tidak menimbulkan konflik keluarga secara terbuka dan diketahui khalayak umum. Akan tetapi, jika tidak dapat diupayakan, perdamaian masing-masing ahli waris dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa waris kepada pengadilan agama di wilayah hukum tempat mereka.
Dalam UU nomor 7 tahun 1989 bab 3 pasal 49 yang berbunyi, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Wakaf dan sedekah bertitik tolak dari UU nomor 7 tahun 1989 itu, maka wewenang pengadilan agama dalam hal warisan ialah 1. A. Menentukan siapa yang menjadi ahli waris. B. Menentukan harta mana yang menjadi warisan. C. Menentukan bagian masing-masing ahli waris. D. Melaksanakan pembagian warisan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kewarisan Islam adalah aturan syariat untuk membagi harta peninggalan secara adil setelah biaya jenazah, utang, dan wasiat ditunaikan dengan tujuan menjaga hak keluarga, mencegah konflik, serta menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kurangnya itu dari kami. Jika ada